Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu semua baik yang di Masjid Al-Hidayah Lipo Karawaci maupun yang live streaming di YouTube. Semoga semua dalam keadaan penuh barokah pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita masih hidup. Nah, ini Buya Asri tagnya ya. Masih hidup dan masih hidup serta alhamdulillah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting, karena kalau hidup tapi nggak taat kepada Allah, rugi, nggak ada gunanya, dan ujungnya kita betul-betul akan binasa. Semoga ketaatan itu terus bertahan dan bahkan bertambah dalam diri kita sampai detik terakhir nanti kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, mengarungi perjalanan kehidupan kita yang baru, yang lebih panjang, yang tidak ada habisnya, yakni dimulai dari alam barzakh atau alam kubur kita dengan husnul khatimah. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istilah atau konsep baiti jannati ya. Kita tidak akan membahas kalimat ini berasal dari mana, karena itu akan terjadi kontroversial, akan berbeda pendapat ya. Tapi kita lebih akan membahas kepada maksudnya. Maksud yang dibahas di sini adalah bagaimana konsep rumahku surgaku itu tadi betul-betul bisa dipahami dengan tepat, sehingga tidak menghasilkan sesuatu pemahaman yang justru berbeda dengan Al-Quran gitu ya, maksudnya ya. Gimana kita mengawali ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumahku surgaku, kita sering dengar nih, udah lama ya. Saya dari kecil sudah sering dengar baiti jannati. Sekali lagi kita tidak bahas ini berasal dari mana, hadiskah, apakah, karena itu akan terjadi perbedaan pendapat. Tapi begini, kita masuk dulu ke sini. Secara makna baiti jannati, rumahku surgaku itu sebetulnya apa sih gitu ya. Ada dua di sini hipotesisnya, bahwa rumahku surgaku itu ada dua. Yang pertama, apakah berarti rumah kita yang di dunia ini, rumah itu kan maksudnya keluarga kita yang di dunia ini. Keluarga itu nanti terbagi 4. Ada 3 yang tidak bisa kita batalkan, yakni orang tua, saudara, anak, dan yang keempat ini bisa dibatalkan atau direvisi, yaitu akad pernikahan. Ada 4 ya. Sekali lagi saya ulangi, baiti jannati, rumahku. Rumah ini yang dimaksud adalah keluarga tentu saja, bukan rumah bangunannya ya, tapi isinya gitu ya, bukan house tapi home ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada bedanya antara home dan house. Rumah itu berarti ada 4, ada 3 yang tidak bisa dibatalkan karena itu rezeki dari Allah, mau tidak mau kita harus terima. Yang pertama orang tua, yang kedua saudara,
Saudara itu adik atau kakak, dan yang ketiga adalah anak. Ada satu lagi yang merupakan rumah, bisa dibatalkan, bisa direvisi, maksud saya bisa diakhiri karena berasal dari akad, ya, yakni keluarga, pernikahan, ya, pernikahan. Jadi ada 4. Nah, pemahaman yang pertama, dan ini nanti dampaknya besar dan kita akan kaji itu apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Yang pertama, baiti jannati, rumahku surgaku. Apakah berarti rumah kita di dunia ini, artinya 4 tadi itu adalah surga? Tentu saja di surga itu kan apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak ada yang berkata kasar, tidak ada yang berkata bohong, tidak ada yang berkata maksiat di dalam surga itu. Illa qilan salama salama, perkataan di dalamnya adalah perkataan salam 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 salam, surat Al-Waqiah. Apakah seperti itu yang 4 ini? Gitu kan. La yasmauna fiha lagwa wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, dalam surat An-Naba. Tidak didengar di dalam surga itu perkataan yang dusta dan lain sebagainya. Nah, maksudnya yang pertama ada pemahaman apakah rumah kita yang di surga ini, yang di dunia ini kita jadikan seperti surga. Artinya semua 4 ini mesti menjadi surga. Apakah seperti itu? Atau yang kedua, hipotesis yang kedua, nah ini kan akan kita bahas. Apakah yang dimaksud baiti jannati ini rumah yang di dunia dengan segala kekurangannya yang tidak menjadi surga, ini tidak menjadi surga, tidak ideal, tadi tidak ideal, inikah yang menjadi modal bagi kita untuk meraih surga yang sesungguhnya nanti di akhirat? Gitu. Mana dari 2 pemahaman ini yang sebetulnya lebih tepat? Gitu. Dan dampaknya nanti besar kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Saya masuk dulu kepada pemahaman yang pertama, ya. Rumahku surgaku artinya, rumah kita di dunia ini mestinya jadi surga. Mestinya semua orangnya baik-baik, mestinya semuanya enak-enak, mestinya semuanya soleh-soleh, solehah-solehah, gitu kan? Ya. Apakah begitu? Nah, kalau pemahaman yang pertama ini diambil, kita ambil pemahaman yang pertama ini, maka kemungkinan besar pertama, kita akan kecewa, Bapak Ibu. Kemungkinan besar kita akan kecewa. Kecewa. Kemungkinan besar kita akan sedih. Kemungkinan besar kita akan marah. Kenapa? Karena pada kenyataannya dari 4 rumah kita tadi itu tentu tidak semuanya baik. Gitu kan? Bahkan nanti kita akan buka bagaimana rumah tangga para nabi itu tidak ideal. Di Al-Quran diceritakan. Jadi kalau konsep yang pertama ini bahwa baiti jannati itu rumah kita yang di surga ini kita jadikan, rumah kita yang di dunia ini kita jadikan seperti surga, maka kemungkinan besar kita akan kecewa. Gitu kan? Kecewa, marah, sedih, ya, bahkan mungkin berujung depresi, gitu ya. Yang kedua, bahwa tidak mungkin dalam perjalanan hidup rumah tangga itu semuanya akan baik-baik saja dan bahagia. Tidak mungkin. Pasti akan terdapat ujian, pasti akan terdapat cobaan, yang kemungkinan besar ujian dan cobaan itu berasal dari 4 rumah yang tadi kita sebutkan di awal itu. Gitu ya. Saya ulangi yang 4 tadi ya, agar melekat di dalam diri kita. Ada 3 yang tidak bisa kita nego, yaitu orang tua, saudara, dan anak. Dan ada 1 yang berdasarkan akad, yang tentu saja nanti ada bedanya, gitu ya. Ada evaluasinya, ada batas dan ada hak dan kewajiban yang harus dijelaskan. Itu akan kita jelaskan di akhir nanti, yakni akad pernikahan. Jadi ada 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, tentu akan terdapat ujian dari 4 ini. Dari 4 ini. Dari orang tua, dari saudara, dari anak, atau dari pernikahan. Istri, bapak-bapak, suami, ibu-ibu, gitu ya. Nah, apakah
apakah bagaimana yang kita hadapi di dunia? Pasti tentu saja tidak akan semuanya mulus, akan ada ujian, akan ada cobaan. Artinya tidak jannati rumah di dunia ini. Ya. Kalau konsepnya tadi baiti jannati yang di dunia ini. Dan yang lebih parah adalah dengan memahami konsep yang baiti jannati rumah di dunia harus jadi surga, kemungkinan besar kita akan terjadi ya membandingkan dengan rumah tangga orang lain. Gitu. Kok rumah tangganya enak ya, dia anaknya soleh-soleh semua, anaknya soleha semua, suaminya baik. Nanti yang sebagian akan melihat seperti itu, kok saya enggak ya, kok saya enggak gitu ya. Sebaliknya gitu juga, bapak kok dia istrinya kok solehah ya, baik ya, anak-anaknya soleh-soleh, kok saya enggak ya, berarti saya gagal dong baiti jannati, berarti saya ini dong, berarti saya itu. Gitu. Nah, kekecewaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara medis itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Sehingga penting saya merasa penting untuk kita membuka maksud yang sesungguhnya dan memahaminya dengan sesungguhnya itu ya. Kenapa? Karena dampaknya besar untuk kesehatan kita. Ini ada penelitian dilakukan di Harvard Medical School. Penelitian ini diklaim sebagai yang terlama nih ya. Lessons from the longest study on happiness nih ya. Pelajaran yang diambil dari studi terlama tentang kebahagiaan. Studi ini dilakukan 80 tahun lebih. Ini kok kecil amat ini ya tampilannya. Oke, tapi ibu-ibu kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Studi ini dijelaskan tahun 2015 dan yang menjelaskan ini namanya Robert Waldinger, dia adalah direktur keempat. Tahun 2015 saja studi ini sudah 80 tahun berjalan sejak tahun 30-an. Studi ini dilakukan terhadap 724 orang di Harvard Medical School. Mereka diteliti itu kesehatan mereka. Dan sampai tahun 2015 ya, sampai tahun 2015 dari 724 orang tadi terdapat 60 orang yang masih hidup tahun 2015. Bahkan masih hidup dalam keadaan sehat. Usia mereka berapa? Rata-rata sudah 90 tahun. 90 tahun. Sehingga diteliti, ada apa nih dengan mereka ini yang sisa 60 orang ini dari 724 tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, secara sederhana ini artikelnya di Harvard Gazette atau di Bulletin Harvard Medical School ya. Sederhananya begini, Pak. Rupanya, nih saya garis bawahi dulu hasil penemuan mereka nih ya, yang di sini. Beberapa studi menunjukkan, several studies found that people's level of satisfaction with their relationship, bahwa kepuasan seseorang terhadap rumah tangganya, yang 4 tadi, saya ulangi ya, kepuasan seseorang terhadap rumah tangganya dimulai dari dia usia 50. Kenapa usia 50 ini penting? Ada studi tertentu. Dimulai sejak usia. Jadi ketika seseorang berusia 50, sangat penting dia merasa puas akan rumahnya tadi atau tidak. Kepuasan itu bahkan a better predictor of physical health than their cholesterol level were. Jadi seseorang yang usia 50 ke atas, puas atau tidaknya dia terhadap rumahnya, 4 tadi, itu adalah prediktor penentu yang lebih baik bagi kesehatannya di usia yang akan datang dibandingkan level kolesterolnya. Gitu. Ya, saya lagi ya. Jadi studi ini menemukan dari 90 orang yang hidup sehat tadi selama 80 tahun penelitian itu, bahwa orang di usia 50 ke atas, kepuasan mereka terhadap rumah tangganya yang 4 tadi, itu lebih menentukan apakah dia akan sehat atau tidak dibandingkan level kolesterolnya.
Jadi maksudnya begini, kalau Anda punya kolesterol yang tinggi, tapi Anda bahagia di rumah Anda, 4 tadi, Anda bahagia di rumah Anda, puas di rumah Anda, maka itu lebih baik daripada kolesterol Anda sehat, tapi Anda tidak puas di rumah, atau tidak satisfied, tidak bahagia di rumah Anda. Oke? Nah, ini penting supaya kita tadi mengkoreksi maksud baiti jannati tadi, ya. Kalau tidak dikoreksi, kita akan kejar, mana kok rumah tangga saya nggak kayak surga, kok anak saya didik terus tapi kok susah ya, tapi kok nggak kelihatan hasilnya ya, kok suami saya susah diajak untuk taat ya, kok istri saya susah diajak untuk Ibu ketawa, pengalaman ini rasanya nih ya. Kok susah ya. Nah, susah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membuat seseorang tidak puas akan rumahnya yang tidak ideal, tidak jannati, dan itu akan berdampak besar bagi kesehatannya justru di masa yang akan datang. Itu. Di masa yang akan datang. Nah, padahal saya pagi ini ingin menyampaikan, padahal Al-Quran akan menceritakan bahwa rumah tangga yang ditampilkan Al-Quran itu tidak ideal. Nanti kita akan buka itu. Gak ideal rumah tangga di dalam Al-Quran itu. Gitu. Nah, jadi justru cara mencari kepuasan, tentu saja ada batasnya, ketidakidealan itu ada batasnya. Makanya nanti akan kita buka, terutama dari akad pernikahan. Ada batasnya akad pernikahan itu. Gitu ya. Ada tugas dan kewajibannya, ada yang diberi dan ada yang diterima. Gitu ya. Khusus untuk akad tadi kan ada 4 ya. Kalau yang 3 ini nggak bisa nego nih, yang 3 ini. Nah, yang 4 ini bisa nego, yang keempat itu. Ya. Oke, pelan-pelan kita masuk ya. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak bisa ya. Oke. Nah, ini ada yang saya stabilo kuning itu. The people who were the most satisfied in their relationship at age 50, orang yang paling puas terhadap rumah tangganya setelah dia menginjak usia 50 tahun dari penemuan tadi ya, were the healthiest, adalah orang yang paling sehat di menginjak usia dia 80 tahun. Itu ya. Tadi walaupun level kolesterolnya tinggi, walaupun ininya tinggi dan lain sebagainya, tapi kepuasan akan rumah tadi itu jauh lebih tinggi menjadi prediktor daripada yang lainnya. Amin. Oke. Nih, juga penelitian itu juga disebut di berbagai artikel ya. Saya ingin menunjukkan saja betapa ini penting sekali ya, sehingga kita harus mengubah mindset akan rumah tangga yang ideal itu kayak apa sih gitu ya, supaya kita tidak kecewa gitu, supaya kita tidak kecewa ya. Tentu saja ada batasnya, sekali lagi nanti kita sampaikan batas itu sehingga kita punya acuan yang tepat insya Allah. Jadi quality of your close relationship that matters, yang berpengaruh itu adalah kualitas hubungan Anda dengan rumah tadi, yang 4 tadi, kualitasnya ya, kualitasnya. Oke, ini ada artikel juga dari UCLA, tapi kita nggak perlu terlalu dalam masuk ke jurnal penelitian ini. Sekedar saya tampilkan saja bahwa kepuasan seseorang di rumahnya itu jauh lebih besar dampaknya untuk kesehatan dia daripada level kolesterol si orang tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada Al-Quran. Kalau kita perhatikan Al-Quran, ya, rumah tangga itu gak ada yang ideal. Gak ada yang ideal. Ya, tadi saya katakan ada 4 ya, pelan-pelan kita kupas satu persatu. Yang pertama kita perhatikan saudara, adik kakak. Saudara yang Allah pilihkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ini betul-betul luar biasa.
dan sangat tidak ideal. Jauh dari baiti jannati. Kalau baiti jannati itu diartikan rumah di dunia ini jadi surga. Jauh sekali. Gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara Nabi Yusuf menghandle situasi ini. Itulah kualitasnya, maksud saya begitu. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam dimulai dari ayat keempat dan kelima ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimatnya ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf. Wahai bapakku sayang, saya melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada saya, kata Nabi Yusuf. Apa jawaban bapaknya di ayat yang kelima, yakni Nabi Yakub? Ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuh kamu. Ini Yakub. Yakub itu seorang nabi. Bapaknya Yakub nabi juga, Nabi Ishak. Yakub itu anaknya Nabi. Kemudian Ishak anaknya Nabi juga, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Yakub itu adalah anak seorang Nabi, cucu seorang Nabi, beliau juga seorang Nabi, tapi anak-anaknya pembunuh. Loh, kok jadi pada diam nih Ibu? Halo? Iya. Anaknya pembunuh. Mana dalil pembunuhan itu? Ayat 8 dan 9-nya dari surat Yusuf. Ya. Mereka mengatakan, di ayat 8-nya mereka mengatakan, Yusuf lebih disayang oleh bapak kita. Kata anak-anak gitu ya. Kata saudara-saudaranya yang lain yang 10 itu. Yusuf lebih disayang oleh bapak kita. Padahal wa nahnu usbah, kita lebih layak ya, untuk diperhatikan oleh bapak kita, kata saudara mereka. Apa kata salah seorang saudara di antara mereka, ayat 9-nya ini Bapak Ibu, ini penting sekali untuk menunjukkan motif pembunuhan itu. Kata saudaranya, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Uqtulu, bunuh saja. Ya. Atau awitrahuhu ardon, atau jauhkan dia ke bumi yang ke belahan bumi yang jauh, supaya perhatian bapakmu tertuju semuanya kepadamu. Jadi motif pembunuhan itu ada dan sudah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada beliau alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya rumahnya nggak ideal, sekaligus juga anak ini ya. Berarti kalau Nabi Yakub, kalau kita lihat dari sisi Nabi Yusuf, saudara. Kalau kita lihat dari sisi Nabi Yakub, anaknya. Gitu. Tidak ideal. Ibu-ibu. Nah, apakah saudara-saudara kita sejahat saudara-saudara Yusuf? Loh, kok jadi pada diam ini? Gak ideal kan? Gak ideal. Gitu. Jadi kalau kita mengukur baiti jannati dengan wah semuanya harus seperti di surga, soleh-soleha semua, baik-baik semua, gak akan ketemu. Dan kita akan kecewa. Aduh adik saya ini Ustadz ngomongnya, aduh kakak saya ini Ustadz gak tahu diri dia ini, harus diingetin dia. Mentang-mentang dia banyak uang, mentang-mentang dia gak bisa. Pokoknya kecewa kita. Dan kekecewaan tadi akan membawa dampak pada kesehatan kita. Kesehatan kita. Gitu ya. Baiti jannati. Nah, apa nanti yang harus dilakukan? Nah, nanti di belakang kita buka. Jadi sebetulnya yang harus yang justru menjadi baiti jannati itu adalah sebagaimana Nabi Yusuf, nanti kita buka tapi di ujung ya, di akhir. Tidak idealnya rumah kita, tidak idealnya saudara-saudara kandung kita itu adalah bekal bagi kita untuk dapat surga. Gitu maksudnya. Baiti di sini jannati. Maksudnya. Sekali lagi saya ulangi ya. Dalam kasus Yusuf, tidak idealnya saudara-saudara kita
bagaimana kita merespon itu, bagaimana kita bersikap terhadap itu, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, itulah yang akan menjadi modal kita dapat surga nanti. Itu maksudnya. Jadi kalau begitu cara kita memahami, kita insya Allah tidak akan kecewa. Kalau kecewa pun sebentar saja. Kalau marah pun sebentar saja. Kembali lagi ke rel berikutnya. Kenapa? Ini modal saya untuk masuk surga. Baiti jannati. Ya. Itulah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting untuk kita ngaji seperti ini agar kita membuka dan nanti kita memahami. Insya Allah pulang kita laksanakan. Oke? Itu yang pertama ya. Nanti kita buka bagaimana respon Nabi Yusuf terhadap saudaranya. Ya, respon Nabi Yusuf itulah yang harus kita pelajari nanti. Yang kedua, tidak idealnya seorang istri. Nah, ini buat bapak-bapak nih ya. Saya fokus ke sebelah sini aja dulu. Ya, nanti ada gilirannya fokus ke sebelah sini juga gitu ya. Nah, kepada bapak-bapak nih. Betapa tidak idealnya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Ya, tidak ideal. Kalimat Allah, Quran surat ke-66 ayat ke-10. Tentu ini ada batasnya. Ya, batasnya seperti apa nanti kita buka di akhir gitu ya. Batasnya seperti apa. Tapi kalimat Allah begini, daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah jadikan perumpamaan perempuan-perempuan yang kufur, padahal mereka berdua ini adalah istri Nabi. Tentu saja akidahnya sama seperti Nabi, tapi Allah katakan mereka kufur. Siapa mereka? Yaitu imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Karena tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua perempuan ini berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang soleh. Maksudnya Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suami-suami mereka. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak ideal istri nabi-nabi ini. Gitu. Maksudnya begini Pak. Kalau istri kita boleh dinilai gitu ya. Kalau sekedar cerewetnya saja gitu ya. Itu ya. Insya Allah tidak sejahat istrinya Lut. Insya Allah tidak membangkang istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau sekedar cerewet, kalau sekedar apa lagi dan lain sebagainya, tapi masih mau disuruh sholat, masih mau diingatkan akan satu satu kebaikan, masih mau dibilangin dan lain sebagainya, masih jauh lebih baik daripada istri Nuh dan istri Lut. Adapun keduanya, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam, hidup bersama dengan istrinya sampai akhir. Sampai akhir itu sampai apa? Sampai datangnya bencana Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Maka itu istri Nabi Lut itu dikisahkan Al-Qur'an sebagai orang-orang yang tertinggal. Kanat minal ghabirin. Tertinggal. Ya, kenapa tertinggal? Karena nggak mau diajak untuk keluar dari kampungnya ketika Nabi Lut dan anak-anaknya keluar dari kampungnya. Istri Nabi Lut nggak mau. Nah, ghabirin, tertinggal, akhirnya kena azab. Demikian pula istri Nabi Nuh tidak mau diajak bersama masuk ke dalam bahtera. Apa itu? Tidak mau dia. Gitu ya. Nah, jadi kepada bapak-bapak, tentu istri Anda tidak ideal. Tapi ada batasnya nanti ya, sebagaimana nanti kalau akad pernikahan itu ada batasnya. Tentu istri Anda tidak ideal, tapi tentu dia tidak sejahat atau tidak seperti istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam. Nah, Pak, istri Anda yang tidak ideal itu bisa menjadi modal Anda untuk mendapatkan surga nanti. Kayaknya lega banget ibu-ibu nih ya. Gitu.
Tenang Pak, abis ini ke ibu-ibu ya. Jadi, nanti anunya kita bahas di akhir ya Pak. Nanti kita bahas di ujung apa saja batasannya. Ada batasnya tentu saja. Orang mengatakan saya tidak bisa lagi. Ada batasnya, boleh, tidak masalah. Kalau memang batas itu tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, ada aturan Allah tentang itu. Gitu ya. Oke, jadi Bapak-bapak clear ya bahwa istri yang tidak ideal itu juga bisa menjadi modal Bapak-bapak untuk masuk ke surga. Nah, sekarang saya ke sebelah sini. Ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi ayat 10, surat At-Tahrim ayat 10, sekarang ayat ke-11-nya untuk ibu-ibu. Kita perhatikan kalimatnya di situ. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Allah jadikan perumpamaan, pelajaran bagi wanita-wanita mukmin, bagi wanita-wanita mukminah, bagi wanita-wanita salehah, justru istri dari Fir'aun laknatullah alaihi. Bayangkan, nama beliau ini Siti Asiyah, tapi tidak disebut namanya, justru disebut predikatnya sebagai istri dari Fir'aun. Apa yang beliau lakukan tercermin sekali dalam ayatnya itu, izqalat rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ketika beliau selalu berdoa dalam kesehariannya, dalam menjalani kehidupannya dengan suami yang sangat tidak ideal ini, beliau senantiasa berdoa, ya Allah, tolong bayar kesabaran saya ini dengan bangunan surga, bangunan rumah nanti di surgamu dari sisimu ya Allah. Kira-kira begitu. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi, dan ya Allah, jauhkanlah saya dari Fir'aun dan perbuatannya ya Allah. Beliau masih tetap di situ, masih menjadi istri Fir'aun. Gitu. Tapi beliau bersabar. Jadi maksud saya gini, saya ingin menggambarkan dalam ayat ini, beliau menjalani kehidupannya, bersabar, tetap menjalankan perannya sebagai istri, tetap juga berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang menjadi barternya. Dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah kalau bisa jauhkan saya dari Fir'aun ini. Tapi tetap menjalani kehidupannya. Nah, gitu ya. Wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin, jauhkan saya ya Allah dari orang-orang yang zalim. Gitu. Maksud saya ingin mengatakan ibu-ibu, kalaulah suami ibu-ibu ya, tidak sesuai harapan lah kata ibu tadi itu ya. Harapan yang dulu sudah dicita-citakan ya, setelah 10 tahun, 15 tahun baru ketahuan, oh aduh gak sesuai harapan gitu ya. Tapi kalau masih sholat, kalau masih mau dibilangin, masih bisa ngobrol, masih bisa tukar pikiran, masih bisa, beliau insya Allah tidak sejahat Fir'aun. Dan kalaupun dalam batasan-batasan yang sudah sangat berat itu ibu bersabar di dalamnya, masih ada batasan tentu saja. Ibu bersabar di dalamnya seperti Siti Asiyah, ibu bisa membarter itu dengan Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saksikan saya bersabar dalam hal ini. Tolong bangunkan untuk saya, siapkan untuk saya rumah di surga dari sisi Engkau. Seneng banget kayaknya ibu-ibu ya. Motivasi ibu-ibu. Jadi tidak ideal nih, tidak ideal ya, jauh dari ideal. Apa ibu yang dirahmati Allah ya. Nah itu suami, istri, saudara, anak tadi ya. Demikian pula bapak ibu yang dirahmati Allah nanti maksud saya orang tua. Anak sudah, saudara sudah, suami udah, istri udah. Orang tua. Orang tua juga tidak ideal. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Tidak ideal, tidak baik, tidak jannati juga orang tua itu. Nah, sebagai contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah anak angkat dari Fir'aun sendiri. Jadi bapak angkatnya beliau, justru bapak yang beliau habiskan waktu masa kecilnya lebih lama dari bapak kandungnya sendiri adalah Fir'aun. Bapaknya ini, bapak angkatnya. Bapak angkat tentu saja beliau belum tahu sejak kecil kan, kalau ini bukan bapak kandungnya. Tapi beliau dididik di situ, diberi makan di situ, beliau diasuh di situ, di rumah tangga itu bersama dengan seorang sosok ayah, yakni Fir'aun sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa tidak idealnya itu. Surat Al-Qasas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tidak ideal. Ayahnya tidak ideal. Bapaknya tidak ideal. Ada juga mungkin ibunya tidak ideal. Seperti anak-anak dari Nabi Lut tadi. Anak-anaknya selamat, tapi ibunya tidak mau. Ibunya tidak ideal. Seperti anak Nabi Nuh, walaupun anaknya juga tidak berhasil diajak, tapi ibunya juga tidak ideal. Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, bagaimana kita bersikap, itulah yang akan menjadi modal kita, itulah yang akan menjadi hitungan buat di sisi Allah bagi kita untuk membangun rumah kita nanti di surga. Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana respon masing-masing contoh tadi. Pertama, bagaimana respon Nabi Yusuf, bagaimana beliau menghandle saudara-saudaranya yang pembunuh tadi itu, yang membunuh beliau tadi itu. Surat Yusuf ayat 91 dan 92. Surat Yusuf itu isinya 111 ayat ya. Menarik sekali kalau mengingat angka 11 tadi disebutkan juga di awal, yakni 11 saudara, satunya adalah beliau sendiri. Jadi dalam kalimatnya ini saya tampilkan ayat ke-91-nya. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, sudah menjadi orang penting, banyak duit, punya kekuasaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalannya hidup ini kan berubah. Tidak selamanya Anda di bawah, tidak selamanya Anda di atas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan apa yang dikatakan saudara-saudaranya kepada beliau ketika tahu bahwa Nabi Yusuf sudah berhasil itu, qalu, kata saudara-saudaranya, tallah, demi Allah, laqad atharakallahu alaina, sungguh Allah telah melebihkan kamu di atas kami. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan saudaranya mengatakan, wa in kunna la khatiin, dan sungguh kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Maksudnya melakukan kesalahan di masa lalu, yaitu membunuh kamu. Perhatikan jawaban Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita ambil dalam hubungan kita dengan saudara-saudara kita, agar bisa menjadi modal bagi kita untuk membangun surga kita sendiri nanti di akhirat. Apa jawaban Yusuf? Masya Allah. Qala, kata Nabi Yusuf, qala la tathriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf, mulai hari ini sampai seterusnya kalian tidak akan pernah mendengar dari mulut saya ini satu ucapan pun yang akan mencela kalian, menyalahkan kalian, menyudutkan kalian. Close, tertutup semuanya, sudah selesai. Tidak ada lagi. Loh, tutup. Tidak akan pernah kalian dengar dari mulut saya, la tasriba alaikumul yaum. Tidak akan pernah ada celaan, cacian, cercaan, menyudutkan. Tidak akan pernah saya menyebut-nyebut apa yang dulu pernah kalian lakukan terhadap saya. Tutup. Case close. Tutup. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi Yusuf sebagai seorang yang soleh bahkan mendoakan saudaranya. Kata beliau, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan kalian, wahai abang-abangku yang sudah pernah membunuh aku. Ya, kan itu kan dibunuh rencananya Nabi Yusuf. Cuma qadarullah beliaunya nggak mati aja, nggak wafat aja. Ya. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, jangan putus asa abang-abangku. Jangan putus asa kepada Allah, wa huwa arhamur rahimin, sungguh Allah paling menyayangi kalian daripada semua yang menyayangi kalian. Kalau sikap ini bisa kita ambil dari Nabi Yusuf, kemudian kita pakai untuk menghadapi saudara-saudara kita yang tentu saja tidak sejahat saudara Yusuf, maka kita sedang mengamalkan Quran, kita sedang menjadikan baiti, rumah yang di sini, menjadi modal bagi jannati. Gitu.
Nah, jadi harusnya kita semangat itu ya. Kalau ada saudara kita yang memfitnah, ada yang begini, ada yang semena-mena, ada yang sombong apa segala, dalam hati, ini dia modal surga saya nih, gitu ya. Nah ini dia baiti jannat ini, gitu ya. Kira-kira kalau bahasa anak sekarang gini, gua maafin loh, gitu ya. Dengan semangat, gua maafin loh. Supaya apa? Barter kepada Allah. Gitu. Kan? Gue maafin loh, gitu kan? Ya itu. Apa Ibu? Supaya jadi barter, tukeran, sehingga kita puas, sehingga kita tidak punya kecewa, tidak punya marah, tidak punya sedih. Kalaupun kecewa, marah, sedih, sebentar aja, langsung menjadi modal bagi surga kita, dan kita puas karena kita punya modal untuk menuju surga. Tenang aja, sebentar aja, kecewanya sebentar, marahnya sebentar, ya. Sehari 2 hari lah, seminggu 2 minggu lah gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Tapi kemudian menjadi modal bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Oke, itu tadi Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Sekarang bagaimana dengan anak? Ya. Bagaimana kalau ibu, bapak memiliki anak yang sudah dibilangin, diajak begini, diajarin, diberikan ini, tapi tetap saja membangkang, tidak mau ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau ikut aturan Islam, bagaimana caranya? Nah, agar dia menjadi modal bagi surga kita. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika terjadinya tsunami besar itu, wahia tajri bihim fi maujin kal jibal, ketika air itu sudah seperti gunung tingginya seperti gunung. Saya dulu waktu tsunami 2004 di Aceh itu, kata korban tsunami, airnya setinggi pohon kelapa. Bahkan kalau di kampung saya di Melaboh itu, Pak, ada masjid yang selamat, yang kira-kira jarak mungkin hanya 100 meter dari laut. Selamat masjidnya, utuh, padahal rumah yang lain rata dengan air gitu ya. Itu di plafon masjid itu ada lumpur, tanda lumpur ketika airnya surut, tanda lumpurnya tuh segitu tuh Pak. Dan itu dibiarin sampai sekarang supaya ada monumennya gitu ya, dibiarin tetap ada tanda lumpurnya. Jadi kalau Bapak ke kampung saya Melaboh, di Masjid Nurul Huda, masjid tertua dan masih ada sekarang itu, masih ada tandanya tuh. Nah itu baru lumpurnya aja setinggi itu ya. Air yang menerjangnya itu setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa di Aceh itu by the way tinggi-tinggi Pak, nggak seperti pohon kelapa di sini. Pohon kelapa pantai gitu ya, sekitar 30 meteran. Nah ini ya, tsunami di zaman Nabi Nuh itu kaljibal, setinggi gunung. Airnya itu setinggi gunung. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kalimatnya, wa nada Nuhu benahu. Nuh memanggil anaknya. Ya. Jadi Nabi Nuh itu tidak pernah berhenti berdakwah kepada anaknya sampai detik terakhir. Maksud saya, kita contoh Nabi Nuh, Bapak Ibu, ibu-ibu, dakwah terus kepada anak. Sampai kapan? Sampai akhir. Akhir apa? Akhir hayat dia atau akhir hayat kita. Tapi gak pernah berhasil Ustadz. Perhatikan Nuh alaihissalam. Beliau pun tidak berhasil mengajak anaknya. Tapi Allah banggakan Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Sampai ada satu surat khusus, yaitu surat Nuh, surat ke-71 juz yang ke-29 itu Allah banggakan Nabi Nuh. Kenapa Allah banggakan? Padahal beliau tidak berhasil ngajak anaknya, tidak berhasil ngajak istrinya. Bahkan 950 tahun beliau berdakwah, dapatnya cuma berapa gelintir saja. Kenapa Allah dibanggakan beliau? Karena beliau tetap berdakwah, mengikuti prosesnya, sama sekali tidak perlu melihat hasilnya. Tidak perlu lihat hasilnya. Bapak Ibu, prosesnya, lakukan terus prosesnya. Sampai kapan? Sampai wafat. Dakwahi terus anak Anda itu. Tapi dia sudah menikah Ustadz, enggak apa-apa. Dia tetap anak Anda juga kalaupun dia sudah menikah. Cuma caranya saja yang berbeda setelah dia menikah.
Caranya tidak seperti dulu ketika belum menikah. Kalau belum menikah kan to the point, kamu tuh gini, kan misalkan. Tolong kamu, kita bicara tentang ini. Kalau sudah menikah, kita punya cara yang lain. Ibu yang dirahmati Allah. Tapi yang harus kita lakukan cuma satu, yaitu terus berdakwah sampai detik terakhir. That's it, cuma itu aja. Terus berdakwah, Nabi Nuh. Dan itulah yang akan menjadi modal ibu nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anakmu kok nggak mau diajak ke Islam? Kenapa kok akhirnya dia masuk neraka ini? Nah, kita jawab nanti di hadapan Allah. Saya sudah berdakwah ya Allah. Berapa kali kamu dakwah? Sampai detik nafas saya terakhir. Saya berdakwah ya Allah kepada anak saya. Oh, sudah beres. Halo? Ini pada diem ini ya. Hadir ya. Itu ibu-ibu, bapak. Jadi prosesnya lah yang dilihat Allah, bukan hasilnya. Kalau hasil yang dilihat Allah, Nabi Nuh ini nggak layak masuk dalam orang-orang yang berhasil. 950 tahun, dapatnya cuma segelintir, istrinya nggak berhasil, anaknya tidak berhasil diajak. Ini bisa kita katakan gagal beliau ini. Tapi karena prosesnya beliau lakukan sampai akhir, itulah yang membuat beliau peringkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Begitu juga Nabi Yakub tadi ya. Nabi Yakub anaknya pembunuh. Iri kepada saudaranya sampai dibunuh. Tentu ada salah Nabi Yakub juga di situ. Ya. Ada kesalahan andil Nabi Yakub juga di situ. Kenapa anaknya sampai seperti itu? Nah, tapi beliau terus mendakwahi anaknya sampai detik terakhir dan terbukti anaknya bertaubat setelah dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perjalanannya panjang gitu kan. Jalannya panjang. Dan dalam perjalanan panjang itulah yang akan menjadi modal ibu, menjadi modal bapak ketika kita terus mendakwahi anak-anak kita yang belum ideal tadi. Oke, nah sekarang kepada orang tua. Nah, tadi anak sudah, saudara sudah, sekarang kepada orang tua. Nanti tinggal pasangan hidup tadi, suami atau istri, itu ada ininya. Ada bahasan yang khusus nanti kita bahas di akhir. Sekarang kepada orang tua. Sama juga. Orang tua seperti juga anak tadi itu, kita bukan dituntut untuk berhasil, tidak. Kita tidak dituntut untuk berhasil. Yang dituntut adalah melakukan prosesnya dengan benar. Apa proses yang benar ini? Allah menjelaskan kepada Nabi Musa ketika beliau akan berangkat untuk mendakwahi Fir'aun, padahal Fir'aun hanya ayah angkatnya saja. Bayangkan kita memiliki ayah kandung, memiliki ibu kandung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus Anda perhatikan hanyalah caranya. Apa caranya? Ketika berangkat berdakwah, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Tapi perhatikan kalimat Allah pada ayat 44 dari surat Toha ini, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tapi berkata-katalah kalian berdua dengan baik, dengan lemah lembut kepada dia, supaya dia ingat atau dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena Fir'aun adalah ayah angkat dari Musa alaihissalam. Nah, itu ibu kita di rumah itu ibu kandung. Bapak kita bapak kandung. Ini Musa bapak angkat. Caranya Allah minta dakwah, kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata yang baik. Berdakwah, ingatkan. Tapi kata-katanya yang kita perhatikan. Tapi nggak kena juga Ustadz, nggak berhasil. Disitulah salahnya kita. Kenapa? Karena kita langsung lompat kepada hasilnya. Allah nggak pernah minta hasil. Apakah Fir'aun berhasil didakwahi Musa? Yang penting prosesnya. Prosesnya. Proses inilah yang menentukan kita dibayar dengan surga atau tidak. Gitu. Tapi kalau prosesnya kita lalui dengan salah, dengan kasar, dengan arogan misalkan gitu ya, coret, hasilnya nggak ada, hasilnya memang juga tidak akan ada, kemudian bayaran Allah kepada kita juga tidak dapat. Kenapa? Karena prosesnya tidak kita lalui sesuai dengan apa yang Allah jelaskan.
Gitu. Tapi kalau prosesnya kita lakukan sesuai dengan yang Allah arahkan, hasilnya dapat atau tidak, tapi bayaran kita sudah ada di sisi Allah. Baiti jannati. Baiti jannati. Gitu ya. Makanya kalau ada jemaah yang mengadu ke saya, Ustadz, ya, ayah saya ini katanya gitu. Ini ada seorang ibu, Ustadz, ayah saya ini maaf ya, dia bilang, dia pakai katanya sendiri, pakai kalimat dia sendiri. Ayah saya ini seorang bajingan, Ustadz. Ini kalimatnya beliau itu ya. Beliau ini usianya sudah 60-an juga, jadi bapaknya sudah sangat sepuh gitu ya. Kenapa Bu? Dulu waktu saya kecil saya sering melihat ibu saya dipukul, bapak saya sering pulang dalam keadaan mabuk, terus ambil uang dan lain sebagainya, terus sampai akhirnya tiba-tiba dia pergi, tidak pernah kembali lagi. Nah sekarang dia sudah tua, dia cari kami anak-anaknya. Saya tuh berat untuk bisa merawat, untuk bisa berat Ustaz, mengingat perilaku dia di masa lalu. Gitu ya. Makanya saya sering berkata-kata dengan kata-kata yang nada yang tinggi, nada yang marah gitu. Saya ingin mengungkapkan bahwa saya ini kesel, marah gitu, karena perilaku dia di masa lalu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tantangannya. Bayarannya besar. Kalau kita bisa apa? Kalau kita bisa berkata-kata dengan baik, walaupun kesel, walaupun marah, tapi kata-kata yang keluar itu kata-kata yang baik, itu saja yang dituntut oleh Allah. Keselnya di sini ya itu wajar, marahnya di sini itu wajar, tapi kata-kata sebagaimana Musa apa nggak kesel dia lihat bapak angkatnya ini bunuh-bunuhin orang? Apa nggak kesel Musa melihat bapak angkatnya ini menzolimi orang? Kesel, marah dia. Tapi kata Allah, keluarkan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, yang baik. Itu aja, that's it, itu aja yang Allah tuntut dari kita. Nanti dibayar dengan surga oleh Allah. Gitu. Oke? Ya. Semangat nih Pak Dodi, Bu Dede. Nah, oke. 3 ini dulu ya. 3 ini nanti baru yang terakhir nanti suami atau istri. Nah, Bapak Ibu, ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya menjadi pegangan buat kita ya. Saya mengamalkan, maksud saya mempraktekkan kembali ke ayat ini. Kalau membaca ayat ini, oh iya ya, jadi ingat lagi. Ada 3 ayatnya. Kalau membaca 3 ayat ini jadi ingat lagi, jadi kembali lagi kepada Baiti Jannati, konsep yang baik rumah di sini untuk bekal di surga. Ayat yang pertama, surat At-Taghabun, surat 64 ayat ke-14. Kalimat Allah begini, Masya Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang yang beriman, ketahuilah bahwa di antara istri-istri orang beriman, di antara suami-suami muslimah dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Aduwan lakum fahzarhum, kata Allah, maka hati-hatilah kalian. Fahzarhum. Apa yang dimaksud musuh ini? Musuh ini adalah anak atau pasangan hidup yang nanti mampu menyeret kita masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Musuh. Kenapa musuh? Artinya begitu? Karena setan Allah sebutkan sebagai musuh manusia yang nyata. Inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Apa perilaku setan? Menyeret kita masuk ke dalam neraka. Sehingga adu yang dimaksud di sini adalah perilaku anak atau perilaku pasangan hidup yang mampu menyeret kita masuk ke dalam neraka. Itu yang dimaksud musuh. Maka berhati-hatilah kamu. Hati-hati yang dimaksud itu jangan ikut terhadap bujukan itu. Jangan ikut terhadap jalan itu. Jangan ikut. Fahzarhum. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau pasangan hidup kita, kalau anak-anak kita kemudian berperilaku seperti itu, oh itu memang sudah Allah ingatkan. Itu memang sudah Allah ingatkan kepada kita.
yang harus kita lakukan kalimat berikutnya. Wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan mereka. Wa tasfahu, dan melapangkan dadamu kepada mereka. Artinya tidak marah, tidak memaki-maki, tidak apalagi sampai mengatakan putus hubungan, tidak lagi diakui sebagai anak atau apa. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan kamu mengampuni kesalahan mereka itu, ketahuilah fa innallaha ghafurur rahim, Allah juga Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penyayang. Kamu ini kan butuh maaf Allah kan? Kamu ini kan butuh ampunan Allah kan? Kamu kan butuh kasih sayang Allah kan? Karena kamu bukan hamba yang ideal kan? Nah, untuk itu maafkan, ampuni, lapangkan dada terhadap pasangan hidup dan anak-anak keturunan tadi yang berpotensi menjadi musuh bagi kita. Maafkan. Bapak Ibu ya, maafkan, ampuni, lapangkan dada. Artinya apa? Allah ajak barter sama kita. Fa innallaha ghafurur rahim. Barter. Kamu kan butuh maaf saya, kata Allah. Kamu kan butuh ampunan saya. Kamu kan butuh kasih sayang saya. Caranya maafkan, ampuni, lapangkan dada. Itu ya. Oke, ayat pertama, 1. Ada 3 tadi ya, yang jadi modal bagi kita. Kalau perlu dihafal ibu-ibu, ini penting. Jadi kalau nanti kita menghadapi situasi yang sulit, kembali cepat-cepat ke sini. Baca lagi ayat ini supaya kita kuat. Ya, menjalani kehidupan kita. Untuk surga yang kita bangun nanti di negeri akhirat nanti. Yang kedua, Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-20. Ya, surat Al-Furqan, ayat ke-20. Kalimat Allah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang nabi, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali semuanya makan seperti manusia biasa, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar mencari kebutuhan hidup mereka seperti juga manusia biasa. Nah, penggal kalimat berikutnya ini yang penting Bapak Ibu. Kalimatnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian, cobaan, fitnah bagi sebagian yang lain. Ada orang tua yang menjadi cobaan untuk anaknya. Ada anak yang menjadi cobaan bagi orang tuanya. Ada saudara yang menjadi cobaan bagi saudaranya. Ada tetangga yang menjadi cobaan bagi tetangganya. Ada adik yang menjadi cobaan bagi kakaknya. Ada kakak yang menjadi cobaan bagi adiknya. Bapak Ibu. Ya. Untuk apa semua itu Allah jadikan di atas dunia ini seperti itu? Kalimat berikutnya nih yang saya merahin tintanya. Atasbirun. Allah ingin lihat apakah kamu bisa menjadi orang yang sabar atau tidak. Atasbirun, apakah kamu bisa bersabar? Kata Allah. Atas fitnah tadi, ujian cobaan tadi, dari sebagian kamu, karena memang Allah jadikan begitu. Atasbirun, kenapa atasbirun ini penting? Allah jawab di kalimat berikutnya, barter nih ya, Allah bayar, kata Allah begini, wa kana rabbuka basira, ketahuilah selalu Allah melihat kamu. Kalau kamu sabar, Allah sedang melihatmu. Kalau kamu bisa sabar, Allah sedang mencatat itu apa yang harus dibayar karena kesabaranmu nanti. Atasbirun, apa kamu bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, sungguh Rabbmu selalu melihat kamu. Gitu. Jadi kalau ketika kita sabar tadi itu, menghadapi ujian cobaan yang datang dari sebagian kita untuk kita, ya Allah saksikan saya sabar. Iya benar. Ya Allah saksikan saya sabar. Ya Allah saksikan saya sabar. Wa kana rabbuka basira. Gitu ya. Masih semangat nih? Habis diam-diam aja saya bingung ini ya. Kena ya Bu ya. 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 Atasbirun ya, apakah kalian bisa bersabar ya. Tentu ada batasnya tadi ya, batas yang dimaksud nanti kita buka kalau untuk yang 1 ya. Kalau yang 3 tidak bisa pilih ya. Sekali lagi saya ulangi, orang tua tidak bisa pilih, saudara kandung tidak bisa pilih, anak tidak bisa pilih. Itu sudah tidak bisa dinego. Tapi yang 1 nanti ada batasannya.
Ayat ketiga, tadi saya janjikan 3 ayat. Ayat ketiga, sudah surat At-Taghabun, surat Toha, surat Al-Furqan ya. Sekarang surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Kalimat Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nah, fima ini Bapak Ibu ya. Ma itu panjang dengan alif. Alif di situ maksudnya menunjukkan bahwa apa yang Allah beri untuk kita di dunia ini beraneka macam. Tidak semuanya baik, tidak semuanya mudah. Apa kita pengen mudah semua? Apa kita pengen gampang semua? Pengen orang semua di sekitar kita soleh-soleha, baik-baik semua? Tidak bisa. Kenapa? Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah, bangunlah rumahmu di akhirat nanti, di negeri akhirat nanti dengan apapun yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini. Jadi kalau Allah berikan kepadamu orang tua yang tidak ideal, Allah berikan kepadamu saudara yang tidak ideal, Allah berikan kepadamu anak yang tidak ideal, maka itulah modalmu untuk mencari negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat dengan itu. Jadikan dia modal. Modal surga. Itu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita ingin bersenang-senang dunia itu boleh, ada boleh. Yang suka makan soto, silakan makan soto. Yang suka makan ketopraknya, suka ini, silakan. Ada batasannya, boleh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Apa kerusakan yang dimaksud? Yang dimaksud adalah memutuskan tali silaturahim. Quran surat kedua ayat 28. Allazina yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di atas muka bumi, diawali dengan memutuskan tali silaturahim. Padahal Allah perintahkan itu untuk disambung silaturahim itu. Mana dalil disambungnya? Mana bukti bahwa Allah perintahkan kita menyambung tali silaturahim? Allah pilihkan 3 tadi itu menjadi saudara kita. Saudara menjadi saudara kita. Allah pilihkan anak menjadi anak kita. Allah pilihkan orang tua menjadi orang tua kita. Artinya Allah perintahkan kita untuk menyambungkan silaturahim kepada mereka. Itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita nego, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu memang perintah Allah kepada kita. Buktinya apa? Itu Allah lahirkan kita dari rahim itu. Allah lahirkan saudara-saudara kita dari rahim yang sama itu. Allah lahirkan kita dari rahim itu, artinya dia orang tua kita. Allah lahirkan anak kita dari rahim ibu-ibu, dari tulang sulbinya bapak-bapak. Artinya itulah yang tidak bisa kita pilih. Ayyusal, disambungkan. Sola, yasilu itu artinya menyambung. Makanya ada kalimat silaturrahim, menyambungkan rahim. Menyambungkan rahim. Ke atas, ke samping, ke bawah rahim itu. Ke atas orang tua, ke samping saudara, ke bawah anak. Ayyusal. Itu itu ya. Jadi 3 ayat inilah yang kita pegang untuk menjadi penyemangat kita. Tatkala mungkin, saat mungkin kita bukan mungkin, pasti kita akan menghadapi ujian itu ya. Nah, saat ujian itu datang nanti kepada kita, fitnah itu datang nanti kepada kita bisa memegang 3 ayat ini. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bedanya ketika yang dimaksud 4 rumah tadi, ya, yang satunya adalah akad pernikahan, ya, akad pernikahan. Ada peran yang harus dijalani oleh seorang laki-laki dalam hal sebagai suami, dalam hal sebagai ayah, dan ada peran juga yang harus dijalani oleh istri, oleh seorang wanita di dalam rumah tangga. Gitu ya. Apa peran yang dimaksud? Pertama kepada suami. Nah, saya ke ibu-ibu nih. Ya. Apa peran suami itu? Quran surat An-Nisa ayat 34, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, laki-laki itu
menjadi qawwam, pelindung. Qawwamun, menjadi pelindung bagi perempuan-perempuan di dalam hidupnya. Perempuan-perempuan di sini jamak. Artinya apa? Ada lebih dari satu perempuan yang dimaksud di sini. Awas. Karena nisa, maksudnya nisa. Kalau satu perempuan pasti mar'atun, atau kalau istri pasti zaujatun. Tapi nisa yang dimaksud ada 4. Apa saja yang 4 itu? Jadi satu orang laki-laki itu harus menjadi qawwam bagi 4 perempuan. Maksudnya yang pertama, ibunya. Penonton kecewa nih ya. Satu, ibunya. Ibunya adalah wanita yang menjadi tanggungan dirinya. Qawwam. Qawwam itu apa nanti kita jelaskan. Tapi saya sebut dulu 4 ini. Ibunya. Yang kedua, saudara perempuannya. Saudara perempuannya. Wabil khusus kalau saudara perempuan tadi itu sudah tidak memiliki suami atau tidak bersuami, ya, tidak bermahram atau tidak ada suaminya lah, kira-kira begitu ya. Saudara perempuan. Yang ketiga, anak perempuannya, tentu saja anak perempuannya. Dan yang keempat adalah tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya. Dari keempat itu mana yang menjadi prioritas? Umpama seseorang ada ibunya, ada saudara perempuannya, ada istri dan anaknya, yang perempuan juga, ya. Yang mana yang prioritas? Yang prioritas setelah terjadinya akad pernikahan, maka prioritasnya kepada istri dan anaknya. Prioritasnya kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena terjadinya akad pernikahan itu. Gitu. Tapi bukan berarti seorang laki-laki tidak boleh menyantuni ibunya. Bukan berarti seorang laki-laki tidak boleh menyantuni saudara perempuannya. Bukan berarti begitu. Ibu-ibu juga harus memberikan keleluasaan itu kepada suami, walaupun yang menjadi prioritas adalah tentu saja ibu dan anak di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Itu konsep yang dianut oleh Islam. Konsep yang dianut oleh Islam. Gitu ya, qawwam, ya. Apa ini qawwam? Qawwam itu pelindung, ibu-ibu. Pelindung itu pengayom, pelindung. Jadi tentu saja kalau ada orang tanya ke saya, Ustadz, ini ada jamaah tanya, Ustadz, bagaimana anak saya? Kenapa? Anak saya menikah sudah sekian tahun, tapi suaminya sering memukuli dia, sering pukul. Berdasarkan ayat ini, fungsi pertama laki-laki adalah menjadi pelindung bagi wanitanya. Kalau dia memukuli, dia bukannya jadi pelindung, justru dia menjadi pemukul, harus dilindungi. Gitu ya. Maka saya katakan, kalau sudah tidak bisa lagi diperbaiki, sudah tidak bisa lagi dilakukan hal yang bisa memperbaiki perilaku itu, ini bukan pukul, ini pukul yang temperamen, pemukulan fisik yang betul-betul marah, dikit-dikit marah pukul KDRT. Kalau sudah tidak bisa lagi dilakukan sesuatu, tidak ada salahnya untuk difikirkan bagaimana caranya, apakah perlu berpisah atau tidak. Talak. Karena tadi fungsi qawwamnya tadi tidak berlaku lagi. Fungsi qawwam, fungsi perlindungannya tadi tidak berlaku lagi. Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, atas apa yang Allah berikan kelebihan karunia bagi sebagian dan sebagian yang lain, dan terkhusus wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki tadi memang memiliki fungsi untuk memenuhi atau memberikan harta yang dia miliki kepada 4 wanita yang tadi di bawah tanggungannya itu. Jadi memang seorang laki-laki harus bisa memberikan nafkah. Itu memang fungsi utama laki-laki. Gitu. Memang betul itu. Dan tidak diragukan lagi. Cuma dalam pemenuhan nafkah tadi tentu saja ada istilah yang ma'ruf, yang baik, yang tepat, yang
tidak terlalu berlebihan juga gitu ya. Artinya standarnya ada. Bukan berarti juga, maaf ya, misalkan laki-laki punya uang yang cukup banyak, katakanlah 100% uangnya, tapi yang diberikan kepada istri dan anaknya cuma 1% umpamanya. Itu keliru. Gitu ya. Akan tetapi bukan juga sebagai istri ini boleh menuntut sesuatu yang membandingkan dengan standar-standar yang berlebihan. Salah juga, kira-kira begitu. Ma'ruf itu adalah suatu kata yang harus dijelaskan lebih jauh lagi. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini tugas utama seorang laki-laki dalam fungsi sebagai suami. Kalau ini sudah dipenuhi, maka si suami tadi sudah memenuhi fungsi utamanya. Nah, sebagai seorang laki-laki ada lagi tugas berikutnya, yakni sebagai ayah. Sebagai ayah. Ya. Kalau dia punya anak tentu saja. Kalimat Allah begini, surat At-Tahrim ayat ke-6. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya. Perhatikan ya ayyuhallazina amanu ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa istri, bisa suami. Ku anfusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri, bisa ayah, bisa ibu. Tapi begitu ditutup dengan kalimat wa ahlikum, dan jagalah anak-anakmu, berarti yang dimaksud oleh ayat ini adalah sang ayah. Ahlikum itu, anakmu itu, nasabnya kembali kepada ayahnya. Jadi, yang menjadi tugas seorang ayah, yang menjadi tugas dalam rumah tangga itu untuk bisa menjamin anggota rumahnya itu tidak masuk neraka, tanggung jawab itu ada di pundak ayah. Ada di pundak bapak. Itu. Bagaimana ibunya? Ibunya membantu, mendukung tugas itu. Tapi tugasnya ada di pundak ayah. Itu fungsinya. Ya. Nah, makanya di dalam Islam, Bapak Ibu maaf ya, konsep Islam itu ini harus saya ini hanya khasanah saja, tidak kita bahas mendetail. Mungkin lain waktu bisa kita bahas mendetail. Di dalam Islam tidak ada konsep single mother. Loh kok gitu Ustadz? Quran surat ketiga ayat 27 ketika Nabi Zakaria mengambil keponakannya yakni Siti Maryam, kalimatnya wa kaffalaha Zakaria. Kafal itu diambil dari bahasa Arab yang artinya memenuhi semuanya. Ada dulu asuransi namanya takaful, diambil dari kata kafala yang artinya memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi Maryam itu adalah ponakan dari Zakaria. Ketika bapaknya wafat, bapaknya namanya Imran, bapaknya wafat, langsung diambil oleh Nabi Zakaria anaknya itu. Jadi di dalam Islam Bu, sebenarnya tidak ada konsep single mother. Maksudnya ketika ibu, misalkan ada seorang wanita, suaminya wafat, dia punya anak. Anaknya itu haruslah menjadi tanggung jawab Pak D atau Pak Le-nya dia dari ayah. Dari ayahnya dia. Saya punya adik laki-laki. Kemudian adik saya wafat, katakan begitu. Anak adik saya harusnya tidak menjadi tanggung jawab istrinya alias ibunya, tapi menjadi tanggung jawab saya. Bahkan dalam kasus Siti Maryam, diambil anak itu tinggal bersama Pak D-nya. Ibunya silahkan, kalau dia menikah lagi nanti dia akan menjadi istri bagi suaminya, akan menjadi ibu lagi bagi anak-anaknya. Itu konsep Islam. Makanya ini nanti akan kita kaji juga, tapi belum sempat kita kaji. Dalam hipotesis sementara saya, dari kasus-kasus di Indonesia yang terjadi pembunuhan anak sambung itu adalah ketika anak sambung dari perempuan dibawa dalam pernikahan berikutnya, dia seorang janda misalkan, punya anak, bawa anaknya ini dalam pernikahan. Jadi ada seorang laki-laki yang harus menerima anak tiri, anak sambung. Biasanya itu akan terjadi kekerasan kepada anak sambung itu. Kenapa? Seorang laki-laki sulit menerima anak sambung, tapi seorang wanita mudah menerima anak sambung. Kenapa? Karena jiwa keperempuanannya, keibuannya membuat dia lebih mudah. Itu konsep Islam. Konsep Islam. Itu ya. Wa kafalaha Zakaria, dipelihara oleh pamannya, oleh Zakaria, oleh Pak D-nya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Jadi Pak D itulah sebetulnya yang harus bertanggung jawab. Nah, itu. Nah, di akhirat Pak D-nya juga yang akan mendapatkan tuntutan. Maka hati-hati nih kita nih. Saya punya adik laki-laki ada 3 nih. Adik laki-laki saya ada 3, terutama yang laki-laki ya tentu saja. Yang perempuan juga, tapi laki-laki itu karena nasabnya kepada kita kan, nasabnya. Maka itu Pak, Bu, coba Bapak Ibu renungkan. Ada seorang anak gadis, ayahnya sudah wafat. Dia akan menikah. Siapa yang jadi walinya? Pak D-nya atau Pak Le-nya dari bapaknya. Kalau sudah tidak ada baru abangnya kalau dia punya abang. Baru wali hakim. Jadi jangan gampang wali hakim saja, jangan. Panggil dulu Pak D-nya, Pak D-nya panggil. Itu tugasnya dia. Jangan sampai nanti tugas itu tidak dia penuhi dan akan dituntut di akhirat nanti. Gitu. Konsep Islam itu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi peran ayah adalah menjaga anggota rumahnya dari api neraka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana peran seorang wanita? Seorang istri, seorang ibu, apa peran sesungguhnya itu ya? Ada yang mengatakan begini, peran istri menyiapkan makan, menyiapkan baju. Aduh, maaf ya, kalau Anda mampu, itu kasih pembantu aja urusan seperti itu. Bukan itu tugas. Bukan itu tugas utama seorang perempuan. Bukan itu skill yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Bukan, sama sekali bukan. Bapak Ibu, apa skill yang harus dimiliki seorang perempuan, baik dia sebagai istri maupun sebagai ibu? Nih ayatnya. Ini ayat sering kita dengar saat resepsi pernikahan ya. Kalimat Allah begini Pak. Wah, ini penting sekali untuk dibuka ini ya. Kemarin saya syuting untuk iNews untuk program Cahayati Indonesia. Silakan nanti Bapak Ibu nonton setiap Sabtu dan Minggu jam 12 di iNews TV. Juga membahas tentang pernikahan ini. Jadi selama ini kita keliru dengan konsep sakinah mawaddah warahmah itu. Maksudnya keliru tuh begini. Ini sedikit aja, tidak akan kita kupas banyak. Kalimat Allah harus dipotong, harus dijelaskan nih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari diri kalian itu pasangan hidup kalian. Maksudnya laki-laki atau perempuan? Maksudnya ini istri atau suami? Dari mana taunya istri? Karena kalimat berikutnya itu muannas. Ya kan? Litaskunu ilaiha. Ilaiha ini muannas. Muannas itu perempuan. Litaskunu ilaiha. Baru setelah sakinah itu ada wau. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu adalah hasil dari pas 2 orang, laki-laki dan perempuan, maksudnya suami dan istri. Tapi sakinah itu adalah tanggung jawab seorang perempuan dalam rumah tangganya. Sakinah. Untuk lebih menguatkan lagi, Quran surat ke-7 ayat 189. Ini jelas sekali. Kalimatnya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang menjadikan kalian, menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, wahidah. Wa ja'ala minha zaujaha, dan menjadikan dari penciptaan itu istrinya, zaujaha. Perhatikan ada kalimat liyaskuna ilaiha, juga agar menjadi sakinah. Agar menjadi sakinah di dalam rumah tangga itu peran istrinya. Liyaskuna ilaiha. Bahkan pada kalimat berikutnya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika laki-laki ini menggauli istrinya, maka istrinya akan hamil. Siapa yang bisa hamil? Cuma perempuan. Artinya apa? Tugas sakinah, skill untuk menghadirkan ketenangan di rumah itu adalah tugas utama seorang istri dan seorang ibu. Gantian nih bapak-bapaknya. Gitu ya. Skill ini tidak mudah ibu-ibu, bapak-bapak. Ini skill gak mudah Pak. Kenapa? Karena perempuan itu otaknya bekerja simultan. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Nah, kemampuan ibu-ibu, walaupun yang dipikirin banyak, yang dikhawatirin banyak, yang ditakutkan banyak, tapi ibu pilih-pilih, tidak semuanya keluar. Agar apa?
agar tetap ibu bisa menampilkan sakinah, ketenangan dalam setiap kejadian, dalam setiap episode kehidupan, baik kepada suami maupun kepada anak-anak, itulah sakinah. Tentu tidak mudah. Ibu khawatir tentang ini, ibu mikirin itu, ibu makan, tapi yang tampil adalah sakinah. Nah, itu tidak mudah. Nah, mungkin ibu akan berpikir begini, enak banget ya laki-laki, harus ditampilkan sakinah begitu, harus ditenangkan, harus di ini, padahal belum bayar belum bayar itu ya. Bu, rupanya inilah rahasia dari apa yang saya menyebutnya sebagai cinta segitiga. Memang harus ada cinta segitiga supaya rumah tangga itu berjalan baik. Apa cinta segitiga itu? Gini ya, saya gambarin ibu ya. Nah, memang harus cinta segitiga dia. Cinta segitiga bukan orang ketiga, maaf. Nih hati-hati, cinta segitiga. Apa cinta segitiga itu? Ini kalau nggak pakai ini nggak bisa, Bu. Dan inilah kenapa Allah menetapkan tugas, skill yang harus ibu pelajari sebagai istri dan sebagai ibu adalah sakinah. Ya. Di atas itu, ini cinta segitiga. Di atas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Maaf tadi. Ya. Di atas ini adalah Allah. Di segitiga nih. Di sini ada kita, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bisa juga ya, kita maksudnya kita ya, saya atau ini. Nah, di sini ada pasangan hidup kita di sebelah sini, istri atau suami dalam ini mungkin istri atau suami gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nggak pakai rumus ini nggak bisa. Suami misalkan tadi, tugasnya adalah mencari nafkah. Dia cari nafkah, susah dia, berjibaku, berjuang di sana untuk mencari uang, gitu ya. Tahu-tahu uangnya dikasih kepada istrinya. Nih, buat kamu. Nih, kamu pakai. Nih kamu nih kamu itu, nih kamu itu. Kalau nggak pakai rumus cinta segitiga nggak bisa. Yaitu apa? Karena menyerahkannya ini kepada Allah. Segitiga ini Pak, ini saya harus berdiri untuk menjelaskannya ya. Segitiga ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, semakin naik ke atas, semakin dekat antara yang satu dan yang satu. Tapi semakin di bawah, semakin jauh dari atas, semakin jauh. Paham maksud saya ya? Bentar, copot dulu sebentar nih supaya jelas. Segitiga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Semakin atas, ini kita, ini istri, atau sebaliknya, ibu-ibu, ini suami. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh juga kemampuan ibu bisa memberi skill sakinah tadi, kemampuan bapak bisa memberikan apa yang bapak cari kepada istri dan anak tadi, semakin jauh juga. Karena apa? Karena jauh sama Allah. Karena minta bayarannya itu kepada Allah. Tapi semakin dekat kepada Allah, ke sini semakin naik. Karena di sini dia semakin dekat. Di sini semakin dekat. Itu kuncinya. Coba Anda cari uang bapak-bapak, berjibaku susah payah, pontang panting, begini begitu, tahu-tahu uangnya diberikan kepada istri. Gak mudah, kecuali kalau memang mengharapkan bayaran dari Allah. Ibu-ibu begitu juga, pikiran banyak, kekhawatiran banyak, tapi harus menampilkan ketenangan, sakinah tadi kepada suami, kepada anak-anak. Gimana caranya menghandle di sini? Kepada Allah. Makanya yang diuntungkan dari sakinah yang menjadi tugas ibu-ibu, ibu-ibu diberi tugas menjadi penanggung jawab sakinah di rumah. Sebetulnya bukan untuk suami atau untuk anak-anak ibu, bukan. Karena tidak ada cara lain ibu bisa menjadi sakinah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Itulah cara Allah mengajak ibu supaya ibu lebih dekat ke sini. Uang mungkin bisa bikin tenang sesaat, tapi begitu uang itu habis, begitu kebutuhan meningkat, gak bisa tenang lagi. Persoalan ini belum, persoalan itu persoalan ini, gak bisa tenang.
akhirnya nggak sakinah, di rumah nggak sakinah, suami nggak tenang, nggak sakinah, anak nggak sakinah. Tapi kalau mendekat ke sisi Allah, tenang. Ada uang, oke. Nggak ada uang juga bisa tenang sebentar. Ya. Gitu ya. Jadi ini penting sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penting sekali, ini skill yang penting sekali. Maksud saya, ibu nggak perlu pinter masak, nggak perlu harus cantik. Karena yang namanya orang cantik itu paling setahun 2 tahun laki-laki akan bosan. Dia lihat, oh ada yang cantik lagi, ada yang cantik lagi, ada yang cantik lagi. Bener kan? Iya kan? Itu tidak terlalu penting, Bu. Jangan ibu merasa, wah saya harus kalau ibu merasa kecantikan itu yang terpenting, ibu menilai diri ibu sendiri rendah. Karena itu hanya jasad kan, hanya fisik saja. Walaupun tidak boleh juga jorok atau apa, tentu saja itu kan sesuatu yang harus bersih, harus diperhatikan. Tapi bukan fisik. Kalau ibu menilai diri ibu sebagai fisik, ibu amat merendahkan diri ibu sendiri. Tapi kalau skill sakinah ini, Bu, ini gak bisa dicari, gantinya gak bisa. Kemanapun suami ibu pergi, kemanapun anak ibu pergi, kalau ibu memberikan skill sakinah kepada mereka, mereka akan selalu ingat ibu. Mereka akan selalu kembali kepada ibu. Mereka akan selalu bertanya kepada ibu. Mereka akan selalu ingin dekat di dekat ibu. Kenapa? Karena sakinah, skill sakinah tadi yang ibu berikan kepada mereka. Maka ada pepatah Arab, ini saya tampilkan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Orang yang gak punya ketenangan di dalam dirinya, mana bisa dia memberi ketenangan? Ketenangan itu dari mana? Sakinah itu dari mana? Dari istri. Istri dari mana ketenangannya? Dari cinta segitiga dia tadi, yaitu kepada Allah. Jadi ini cara Allah mendekatkan hambanya seorang wanita kepada dirinya. Sakinah. Rumah tangga kan gak selamanya di atas, juga gak selamanya di bawah. Turun naik rumah tangga itu. Bagaimana cara mengarunginya? Cinta segitiga. Cinta segitiga kepada Allah. Ibu yang dirahmati. Nah, inilah, jadi kadang-kadang seorang suami itu kalau dia tidak memberikan nafkah, kelihatan banget bahwa dia salah. Tapi kalau seorang istri tidak bisa menghadirkan sakinah di rumah tangga, itu rusaknya luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rusaknya luar biasa. Kenapa? Karena dari situ nanti walaupun uang banyak, walaupun ada kecukupan, tapi kalau sakinahnya tidak ada, dari situ akan lahir anak-anak yang tidak baik, yang memiliki mental yang rusak, yang memiliki akhlak yang rusak, dan akan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dampaknya besar sekali. Jadi sakinah itulah tugas utama seorang perempuan, seorang wanita, baik sebagai istri maupun sebagai sebagai ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Baiti jannati, rumah kita tidak ideal, tapi itu adalah modal kita menuju surga. Kita masing-masing, ada yang menjadi suami, ada yang menjadi istri, ibu-ibu. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah memenuhi apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta segitiga kita selalu kepada Allah. Kalau enggak, kita akan berat untuk menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Silakan. Sekarang Masya Allah dalam banget gitu ya. Namanya baiti jannati dan sakinah. Tapi alhamdulillah kayaknya saya udah sakinah. Alhamdulillah.